Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Kali ini masih di video seri pembahasan soal-soal PAS kelas 10 semester 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, kali ini berkaitan dengan materi angka penting. Hasil pengukuran panjang dan lebar sebuah papan kayu adalah 10,37 cm dan 3,6 cm. Menurut aturan angka penting, luas papan kayu tersebut adalah berapa? Nah, jadi di sini berdasarkan hasil pengukuran diperoleh panjangnya adalah 10,37 dan lebarnya itu 3,6. Maka luasnya itu sama dengan berapa kalau menggunakan aturan angka penting. Nah, kalau kita anggap ini bentuknya adalah persegi panjang, maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Ya, jadi nilainya adalah 10,37 dikali 3,6. Nah, tetapi di sini karena yang diminta menggunakan aturan angka penting, maka kita lihat nih, kalau kita mencari luas yang kita gunakan kan aturan perkalian. Nah, panjangnya 10,37 ini kan ada 4 angka penting, ya kan? Kemudian 3,6 ini 2 angka penting. Kalau menurut aturan perkalian itu nanti hasilnya itu mengikuti yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. 4 angka penting, 2 angka penting, paling sedikit kan 2 angka penting. Jadi nanti hasilnya juga cuma 2 angka penting saja. Nah, jadi cuma 2 angka penting. Nah, dari option A, B, C, D, E yang 2 angka penting saja yang mana? Iya, jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Nah, sebenarnya ini kan aslinya 10,37 itu kan hasilnya sama dengan 10,37 kalau dikali 3,6 kan hasilnya 37,332, ya kan? Nah, ada jawabannya 37,332. Tapi kalau menurut aturan angka penting, jawaban ini salah. Kenapa? 4 angka penting dikali 2 angka penting hasilnya ngikut yang lebih sedikit. Kalau ini 37,332 ini kan ada 5 angka penting gitu. Maka ini harus disederhanakan menjadi 2 angka penting saja. Yang 3 ini kita buang. Nah, karena 3 ini dia kurang dari 5, maka angka depannya dia tidak dibulatkan ke atas tapi tetap jadi 7 cm persegi gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Next soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, kali ini berkaitan dengan materi vektor. Kelompok besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah, nah, apa sih itu besaran vektor? Jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Memiliki nilai dan arah. Manakah yang termasuk besaran vektor ataukah yang A? Gaya, energi, berat. Nah, energi itu merupakan besaran skalar, bukan merupakan besaran vektor. Gaya, berat itu merupakan besaran vektor. Jadi berat sama massa beda ya. Berat itu termasuk gaya. Jadi gaya berat gitu. Nah, massa, kecepatan, percepatan. Nah, ini massa juga merupakan besaran skalar. Gaya, tekanan, kuat arus. Tekanan, kuat arus itu juga merupakan besaran skalar. Usaha, daya, massa, jenis ini skalar semua. Nah, perpindahan, berat, kecepatan. Nah, ini merupakan besaran vektor. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11, masih berkaitan dengan materi vektor. Joko berjalan ke timur 800 meter, kemudian berbelok ke utara 600 meter, melanjutkan perjalanan ke barat 800 meter, akhirnya berbelok ke selatan sejauh 600 meter. Besar perpindahan Joko adalah berapa? Nah, yang namanya perpindahan itu adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau kita gambarkan rute perjalanannya Joko, jadi Joko pertama dia bergerak ke timur sejauh 800 meter. Lalu ke utara ini sejauh 600 meter. Dilanjutkan ke barat sejauh 800 meter. Kemudian ke selatan sejauh 600 meter. Oh, ternyata
kalau kita gambarkan, Joko dia akan kembali ke titik awalnya. Maka berarti dapat kita katakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir, jarak dari sini ke sini lagi, itu kan berarti sama aja 0 meter. Oh, jadi perpindahan Joko itu ada 0 meter atau sama, dapat kita katakan bahwa Joko tidak berpindah. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12, masih berkaitan dengan materi vektor. Seorang anak melangkah ke timur sejauh 12 meter, kemudian ke utara 8 meter, dilanjutkan ke barat 6 meter. Perpindahan anak tersebut adalah, nah, untuk mencari perpindahannya sama kayak soal yang tadi, kita gambarkan dulu rute perjalanannya. Jadi anak tersebut mula-mula dia bergerak ke arah timur. Ini sejauh 12 meter. Lalu ke utara sejauh 8 meter. Ini lebih pendek ya gambarnya. Oke. Ini 12, 8, kemudian ke barat sejauh 6 meter. Oke. Ini ke sini sejauh 6 meter. Nah, maka perpindahan anak tersebut adalah berapa? Nah, untuk mencari perpindahan, maka langkahnya tinggal kita tarik aja dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, ini nilainya berapa? Kita anggap misalnya X. Nah, X ini nilainya berapa? Bagaimana cara mencari panjang atau panjang X ini? Nilainya berapa? Nah, kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Kita ingat lagi bahwa teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku. Maka, untuk mencari perpindahan atau panjang X ini berapa, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan cara kita membuat garis bantu di sini sehingga terbentuk segitiga siku. Nah, kalau ini 8, sini kan juga pasti 8. Kalau ini 6, sini 12, berarti kan ini 6, sini juga 6, ya kan? Maka nilai X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau sama dengan 10 meter. Oh, jadi nilai perpindahannya adalah 10 meter. Sekarang arahnya, apakah ke timur atau ke timur laut? Nah, kita bisa menggunakan diagram arah mata angin seperti ini. Ini utara, selatan, ini timur, ini barat. Nah, ini perpindahannya dia ke sana. Berarti kemana nih? Ini kalau ke sana berarti timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara. Ini timur laut. Oh, berarti 10 meter ke arah timur laut. Begitu. Cukup mudah bukan? Lanjut soal berikutnya, soal nomor 13. Perhatikan diagram vektor berikut ini. Diagram vektor yang memenuhi persamaan B ditambah A sama dengan C adalah gambar nomor. Nah, oke, kita lihat dari gambar yang nomor 1. Ini jadi gambar ini itu merupakan metode penentuan resultan vektor menggunakan metode grafis atau metode gambar, yaitu menggunakan metode poligon. Pada gambar yang pertama ini, pada gambar nomor 1, kita lihat nih. Ini dari anak panahnya ya, dari A, kemudian ke C, kemudian ke B. Nah, ini berhentinya di titik awal lagi. Jadi, dari gambar yang pertama itu, gambar nomor 1, itu sama aja A ditambah C, tambah B, itu sama dengan 0. Karena dia nggak pindah, atau resultannya sama dengan 0. Kemudian dari gambar yang nomor 2 di sini, ini sama aja C, kemudian ke A. Nah, B ini merupakan resultan vektornya dari titik awalnya di C ini, titik akhirnya di sini. Ya kan? C ke A. Nah, B ini dari titik awal ke titik akhirnya. Oh, berarti gambar yang nomor 2 itu sama aja C ditambah A sama dengan B. Kemudian gambar nomor 3 di sini dari B kemudian ke C. Titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Oh, berarti A ini merupakan resultannya. Oh, gambar nomor 3 itu berarti B ditambah C sama dengan A. Lalu gambar nomor 4 gimana? Gambar nomor 4 di sini dari B ke A. Nah, titik awalnya di B, ini titik akhirnya di sini. C merupakan resultan vektornya. Jadi B ditambah A itu sama dengan C. Lalu yang gambar nomor 5
ini dari mana nih? Ya, dari A, B, C, ya kan? Muter lagi, sama kayak yang tadi nomor 1. Berarti ini A tambah B tambah C sama dengan 0. Atau resultan vektornya sama dengan 0. Dia nggak berpindah, muter terus. Jadi diagram vektor yang memenuhi persamaan B ditambah A sama dengan C adalah gambar yang nomor 4. Gitu, cukup mudah kan? Soal berikutnya nomor 14. Dua buah vektor gaya masing-masing F1 10 Newton, F2 10 Newton membentuk sudut 60 derajat seperti gambar berikut. Besar resultan kedua vektor adalah berapa? Nah, jadi di sini ada dua vektor F1 dan F2 membentuk sudut 60 derajat. Berapa resultannya? Nah, untuk mencari resultan dua buah vektor, jadi bagaimana cara mencari resultan vektor? Untuk mencari resultan vektor, itu kalau searah tinggal dijumlahkan. Kalau berlawanan, tinggal dikurangi. Tapi kalau membentuk sudut, maka kita gunakan resultan vektornya, kita gunakan aturan kosinus, yaitu sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 dikali cos theta. Nah, di sini sudutnya itu 60, berarti cos 60 derajat. Nah, ini berapa nih? Oke, sama dengan akar F1-nya kan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 10 kali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah. Nah, buat sahabat fisika yang belum tahu nilai cos 60 itu setengah, coba belajar lagi tentang materi trigonometri, tentang nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Salah satunya adalah 60 gitu. Nah, ini nilainya berarti sama dan berapa nih? Ini duanya boleh kita coret, kan berarti tinggal akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 10 kali 10 kan juga 10 kuadrat itu kan. Nah, atau 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat, kan jadi ada 3 ya kan? 3 kali 10 kuadrat. Nah, akar 10 kuadrat itu kan 10, ya kan? Akar 3 itu kan nggak bisa, jadi tetap akar 3. Oh, jadi nilai resultannya itu adalah 10 akar 3 gitu. Atau misalnya nih, kalau bingung, nah ini boleh nih. Ini 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat kan sama aja dengan akar 300 itu kan. Nah, 300 itu sama aja dengan akar 100 dikali 3. Nah, akar 100 itu kan 10. Akar 3 kan nggak bisa. Jadi tetap gitu, 10 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Sebuah gaya sebesar F Newton memiliki arah 30 derajat terhadap garis horizontal. Komponen-komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah, nah, jadi kalau kita gambarkan, ini koordinat kartesius, ada sumbu X sama sumbu Y. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ada sebuah vektor gaya F membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal atau terhadap sumbu X. Jadi gini. Ini vektor gaya atau vektor F membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Maka komponen gaya ini kalau kita gambarkan atau kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y, ini kita anggap Fx, yang ke sumbu Y kita anggap Fy. Ini nilainya berapa? Nah, kita ingat lagi bagaimana cara menguraikan vektor. Kalau menguraikan vektor ke sumbu X dan ke sumbu Y, kita ingat lagi bahwa kalau yang mengapit sudut, ini mengapit sudut theta, ini maka dikali sin atau cos, ya dikali dengan cos theta. Nah, ini yang mengapit sudut kan yang Fx, Fy tidak mengapit sudut 30. Maka nilai Fx itu sama dengan F kita kali dengan cos 30 derajat. Atau sama dengan F dikali cos 30, itu kan setengah akar 3. Oh, jadi nilainya adalah setengah akar 3
F. Itu untuk Fx. Sedangkan Fy karena dia tidak mengapit sudut 30, maka kita kalikan dengan sin theta atau sin 30 derajat. Berarti sama dengan F dikali sin 30 itu kan setengah. Atau sama dengan setengah F. Oh, jadi Fx-nya adalah setengah akar 3F. Fy-nya itu setengah F. Berarti jawaban yang mana nih? Mana-mana nih. Fx-nya setengah akar 3F. Fy-nya setengah F atau 0,5F. Jadi jawabannya adalah yang E itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah ini. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah, jadi di sini terdapat 3 buah gaya. Misalkan kita anggap ini adalah F1, ini F2, kemudian yang ini adalah F3. Nah, kalau kita lihat di sini F1 dia sudah tepat berada di sumbu X, sementara F2 dan F3 ini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Karena F2 dan F3 itu tidak tepat berada di sumbu X maupun sumbu Y, maka ini harus kita uraikan terlebih dahulu. Nah, kita uraikan dulu dari yang F2. Kita uraikan, ada yang ke sumbu X, kita anggap ini F2X. Kemudian ada yang ke sumbu Y, atau kita anggap F2Y. Nah, F2X dia kan mengapit sudut 60. Jadi, ini F2-nya kita kali dengan cos 60 derajat. Sedangkan F2Y karena dia tidak mengapit sudut 60, maka kita kali sin 60 derajat. Oh, berarti F2X nilainya berapa nih? F2 kan 3 dikali cos 60 itu kan setengah, jadi nilainya 3/2. Kemudian F2Y, F2 kali sin 60, berarti kan 3 dikali sin 60 setengah akar 3, atau sama dengan 3/2 akar 3. Nah, kemudian yang F3 sekarang. F3 ini kita uraikan juga, ada yang ke sumbu X, jadi kita anggap F3X, dan yang ke sumbu Y kita anggap F3Y. Nah, F3X dia mengapit sudut 60, maka F3-nya kita kali dengan cos 60 derajat, atau sama dengan 6 dikali setengah, yaitu 3, ya kan? Kemudian F3Y karena dia tidak mengapit sudut 60, maka F3 kita kalikan dengan sin, ini F3 ya, sin 60 derajat, yaitu 6 dikali setengah akar 3, ya, nilainya 3 akar 3. Nah, kalau udah, sekarang kita buat tabel aja biar lebih gampang. Di sini kan ada F1, F2, ada F3, ya kan? Nah, semuanya kita uraikan. Semuanya kita uraikan. Ada yang ke sumbu X, ada yang ke sumbu Y. Nah, F1 yang ke sumbu X nilainya kan 3, tapi karena dia ke kiri berarti nilainya negatif. F1 nggak ada yang ke sumbu Y, maka F1Y nilainya 0. F2X nilainya 3/2, ini 3/2. F2Y nilainya 3/2 akar 3. Kemudian F3X nilainya 3, F3Y nilainya 3 akar 3, tapi karena dia ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y. Negatif 3 tambah 3/2 tambah 3. Nih, 3 kurangi 3 kan habis, berarti tinggal yang 3/2. Kemudian yang Y, 3/2 akar 3 ditambah negatif 3 akar 3. Nah, ini kan sama aja, berarti masih negatif 3/2 akar 3, ya kan? Berarti resultan gayanya atau sigma F-nya sama dengan akar. Nah, dari sini kita kuadratin aja. 3/2 kuadrat ditambah negatif 3/2 akar 3 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan berapa nih? Akar 3/2 dikuadratkan, kan berarti sama dengan 9/4 itu kan, ditambah
Ini kalau negatif dikuadratkan kan tetap jadi positif. 3 kuadrat kan 9. 9 per 4 dikali akar 3 kuadrat itu kan 3 kan. Oke, berarti sama dengan akar 9 per 4 ditambah 9 kali 3 kan 27. 27 per 4. 27 per 4 ditambah 9 per 4 kan sama dengan 36 per 4. Nah, 36 per 4 itu kan 9. Oh, akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 Newton. Oh, jadi resultan gayanya adalah sebesar 3 Newton. Itu jadi jawabannya adalah yang C.